Kekacauan, bendera merah, dan sebuah revolusi para pendatang baru. Tiga hal tersebut merangkum dengan sempurna apa yang baru saja terjadi di sesi kualifikasi Moto3 di sirkuit Goiânia, Brasil, hari ini 21 Maret 2026. Di tengah aspal yang masih menyimpan banyak misteri bagi sebagian besar grid, hierarki tradisional kelas ringan ini secara brutal diobrak-abrik oleh barisan rookie. Namun, dari sekian banyak kejutan yang tercipta di Amerika Selatan akhir pekan ini, nama Veda Ega Pratama adalah yang paling nyaring dibicarakan di lorong-lorong pedak. Pembalap muda asal Indonesia yang membela panji Honda Tim Asia tersebut sukses mengamankan posisi keempat di grid start. Dengan catatan waktu 1 menit 26 detik 506 detik, Veda tidak hanya memastikan diri memulai balapan hari Minggu dari baris kedua, tetapi ia juga mengirimkan sebuah pesan yang sangat jelas kepada para petinggi HRC. Di saat para pembalap senior Honda tampak kesulitan menemukan ritme yang tepat di Goiânia, sang rookie justru tampil sebagai ujung tombak pabrikan berlogo sayap tunggal tersebut. Apakah ini sinyal awal terjadinya perombakan besar di kubu Honda musim depan? Berdasarkan kasakusuk yang beredar di pedok hari ini, jawabannya bisa jadi iya. Ketika seorang pendatang baru mengambil alih status sebagai pembalap terdepan dari sebuah pabrikan di sesi kualifikasi krusial, alarm bahaya otomatis berbunyi bagi para veteran. Veda secara meyakinkan mengungguli dua nama besar yang seharusnya menjadi tulang punggung Honda musim ini, yakni Joel Kelso yang tertahan di posisi ke-7 dan Adrian Fernandez yang harus puas terpuruk di urutan ke-12. Perbedaan performa ini tentu tidak luput dari pantauan para pencari bakat. Seorang sumber internal dari garasi Honda yang enggan disebutkan namanya memberikan pengakuan menarik seusai sesi Q2 berakhir. Menurutnya, apa yang ditunjukkan Veda bukanlah kebetulan semata. Kami tahu dia memiliki kecepatan murni. Itu sudah terlihat sejak tes pramusim. Tetapi tingkat kedewasaannya dalam menghadapi sirkuit baru dan situasi yang kacau benar-benar di luar dugaan kami. Data telemetri menunjukkan bahwa dia tidak memaksakan motor di area yang tidak perlu, dia sangat presisi. Melihatnya menjadi pembalap Honda tercepat hari ini tentu membuat manajemen tersenyum. Meski di sisi lain ini memberikan tekanan luar biasa bagi pembalap kami yang lebih senior, ungkap sumber tersebut. Tekanan di garasi Honda memang sangat bisa dipahami. Bursa transfer di kejuaraan dunia selalu bergerak lebih cepat dari yang terlihat di layar kaca. Jika Veda mampu mempertahankan tren mengalahkan rekan-rekan setimnya atau pembalap Honda lainnya secara konsisten, bukan tidak mungkin pembicaraan mengenai promosi lebih awal ke kelas Moto2 akan mulai berhembus sebelum paruh musim berakhir. Dalam dunia balap yang kejam, hasil kualifikasi seperti ini adalah mata uang yang sangat berharga di meja negosiasi kontrak. Namun, mengamankan posisi keempat di Goiânia bukanlah perkara mudah. Sesi Q2 sempat dihentikan sementara melalui kibaran bendera merah di menit-menit awal. Insiden kecelakaan hebat yang dialami oleh Cormac Buchanan, disusul oleh jatuhnya Hakim Danish, membuat kondisi lintasan sempat dipertanyakan. Bagi seorang pembalap debutan, interupsi seperti bendera merah seringkali merusak konsentrasi dan ritme yang sudah dibangun. Menunggu di dalam garasi sementara waktu terus berjalan adalah ujian mental tersendiri. Menariknya, Veda tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh jeda tersebut. Begitu pit lane kembali dibuka, ia langsung kembali ke lintasan dan mencetak waktu impresifnya. Tentu saja, kita tidak bisa mengabaikan dominasi pabrikan Austria di barisan terdepan. Baris pertama untuk balapan besok mutlak dikuasai oleh armada KTM, yang ironisnya juga dipimpin oleh para rookie. Joel Esteban sukses mencuri perhatian utama dengan merebut pole position pertamanya melalui catatan waktu fantastis 1:26.241. Tepat di belakangnya, Valentin Perone mengamankan posisi kedua dengan waktu 1:26.447. Sementara itu, Hakim Danish yang sempat memicu ketegangan akibat kecelakaannya di awal sesi,
secara luar biasa masih mampu mengamankan posisi ketiga dengan selisih waktu yang sangat tipis, yakni 1:26.448. Melihat konfigurasi barisan depan ini, posisi Veda menjadi sangat strategis sekaligus krusial. Ia adalah satu-satunya penunggang Honda yang mampu menembus dominasi KTM di area terdepan grid. Secara logis, balapan hari Minggu besok akan menjadi pertarungan langsung antara kelincahan sasis KTM di tangan para rookie agresif melawan stabilitas Honda yang dikendalikan oleh Veda. Konsistensi adalah kata kunci yang selalu dicari oleh para manajer tim, dan Veda telah membuktikan hal itu sepanjang akhir pekan di Brasil. Sebelum menggebrak di sesi kualifikasi, ia sudah lebih dulu mengirimkan peringatan kepada para rivalnya dengan menempati posisi ketiga di sesi latihan bebas. Adaptasi super cepat terhadap sirkuit Goiânia yang relatif asing bagi mayoritas grid menunjukkan bahwa pembalap bernomor punggung ini memiliki insting natural dalam membaca karakter aspal dan layout tikungan. Beberapa pengamat teknis di paddock mencatat bahwa sektor ketiga dan keempat di Goiânia sangat menuntut pengereman yang keras dan presisi masuk tikungan. Di area inilah, Veda terlihat sering mencuri waktu dari para pesaingnya. Gaya balapnya yang agresif namun tetap halus dalam menjaga usia ban, diprediksi akan menjadi senjata mematikan saat balapan utama besok. Menjelang hari balapan yang dijadwalkan pada 22 Maret 2026, atmosfer di pedok terasa sangat tegang namun penuh antisipasi. Para manajer tim kini sibuk meracik strategi terbaik di atas kertas. Dengan cuaca Brasil yang bisa berubah kapan saja dan layout sirkuit yang masih minim data historis, balapan besok menjanjikan sebuah pertunjukan yang liar. Bagi Veda Ega Pratama, posisi start dari baris kedua adalah sebuah panggung emas. Jika ia mampu melakukan start yang bersih dan menempel ketat trio KTM di depannya pada lap-lap awal, podium bukanlah sebuah target yang muluk. Lebih dari sekadar trofi, balapan besok adalah kesempatan emas baginya untuk membuktikan bahwa hasil kualifikasi hari ini bukanlah anomali, melainkan sebuah standar baru yang harus dihadapi oleh siapapun yang berada di garasi Honda. Dunia balap sedang menatap ke arah Brasil, dan revolusi para rookie ini baru saja dimulai.